Halo anak-anak kelas 10 IPA. Ya, selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan Ibu Rini dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang termasuk penting di dalam laboratorium biologi. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal masing-masing tipe mikroskop yang ada di sini, ya. Yang ini merupakan mikroskop cahaya, ya, tapi ini sumber cahayanya adalah dari listrik. Maka ini disebut sebagai mikroskop elektrik binokuler. Bi itu artinya dua karena di sini ada dua lensa binokuler. Kemudian yang ini adalah mikroskop stereo. Sama ini di sini juga memiliki dua lensa binokuler. Kemudian yang ini mikroskop cahaya juga, tapi sumber cahayanya langsung dari sinar matahari, gitu ya. Nah, mungkin Bu Rini untuk bagian akan lebih menerangkan tentang yang elektrik binokuler, gitu ya. Di dalam mikroskop elektrik binokuler ini ada beberapa bagian. Di sini ada dua tipe lensa. Yang pertama adalah lensa okuler, ya, lensa okuler. Lensa okuler di sini jumlahnya ada dua, ya, sehingga nanti ini gunanya untuk langsung mengamati objek, ya. Jadi nanti kalau menggunakan mikroskop ini kita letakkan mata kita dua-duanya langsung di dua lensa okuler ini, seperti ini posisinya, ya. Jadi harus pas begini. Kemudian ini adalah lensa objektif. Lensa objektif ini yang langsung berhubungan dengan preparatnya. Di dalam lensa objektif ini ada beberapa perbesaran, mulai dari 40 kali, kemudian 100 kali, 400 kali, dan 1000 kali, ya. Pembedanya ada di masing-masing warna dari lensa objektif ini. Kemudian ini adalah meja benda, ya, meja benda di mana nanti kita meletakkan preparat itu di sini. Kemudian ini ada penjepit, kemudian ini juga bagian dari penjepit. Nah, ini adalah sumber cahaya. Nanti setelah kita sambungkan dengan listrik, maka di sini lampu bisa kita nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi ini sumber cahayanya. Kemudian ini ada beberapa pengatur untuk kita memfokuskan supaya kita bisa mengamati objek yang akan kita amati dengan sebaik-baiknya. Di sini ada dua jenis knop. Knop kasar dan knop halus. Makrometer, mikrometer. Pengatur kasar, pengatur halus, gitu ya. Kemudian ini juga pengatur, tapi ini lebih ke pengatur penjepit dan meja benda. Jika yang bawah ini kita gerakkan berputar seperti ini, maka penjepit akan bergeser ke kiri dan ke kanan, sehingga nanti bisa memposisikan kaca preparat ini dengan gerakan kiri kanan. Sedangkan yang di bagian atasnya, jika kita putar, meja benda akan bergeser ke depan dan ke belakang seperti ini, ya. Ini tujuannya untuk supaya kita bisa meletakkan si objek itu persis di atas cahaya. Jadi harus kita atur seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan mikroskop elektrik binokuler ini? Yang pertama, kita harus memiliki kaca preparat, ya, kaca preparat seperti ini dan juga kaca penutup. Nah, ini di sini sudah Bu Rini buatkan preparatnya, ya. Ini preparat basah, ya, preparat basah. Karena tadi cara membuatnya adalah dengan menyayat epidermis daun rheodiscaler ini bagian belakang. Disayat setipis mungkin, kemudian diberi sekitar 2 tetes air dengan bantuan pipet, baru ditutup dengan cover glass atau kaca penutup sehingga nanti terlihat seperti ini, ya. Kemudian kita jepitkan dengan posisi seperti ini, harus pas, ya, sehingga nanti dia tidak bergesernya benar-benar sesuai dengan yang kita atur.
Kemudian kalau sudah, kita nyalakan lampunya. Tombol on off-nya ada di sini ya. Tombol power dari lampu ya, seperti ini. Nah, ini kita posisikan si preparat itu persis berada di atas cahaya. Ya, kita geser meja benda dan penjepitnya seperti ini. Nah, ini anak-anak udah bisa lihat, ini persis di atas cahaya. Kita mau mengamati jaringan epidermis daun rheodiscaler ini dengan perbesaran 100 kali. Maka kita pakai lensa objektif yang ini, yang bertanda kuning ini ya. Ini perbesaran 100 kali. Kita geser. Ini setelah diamati begini, ini masih agak jauh. Jadi meja bendanya harus kita naikkan dengan pengatur kasar ya. Jadi yang kita operasikan pengatur kasar dulu. Ada baiknya kalau kita mau pengamatan 100 kali, boleh kalau misalnya belum terbiasa ya, kita pakai yang 40 kali dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau geser lensa objektifnya pakai yang revolvernya. Jadi jangan ininya yang digerakkan, tapi dari sini ya. Klep. Nah, begini. Coba kita amati pakai 40 kali, kita naikkan. Oke. Pengatur kasar dulu. Nah, ini sudah kelihatan objeknya, baru diperhalus dengan mikrometer pengatur kecil. Nah, seperti ini. Karena 40 kali belum begitu jelas, maka Bu Rini akan naikkan ke 100 kali. Karena tadi permintaannya kan pengamatan dengan perbesaran 100 kali. Geser begini. Nah, tinggal kita fokuskan lagi, pakai makro dulu ya, baru mikro. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Nah, mudah bukan anak-anak cara menggunakan mikroskop? Nah, jadi nanti kalau kita sudah bertemu di sekolah, kita bisa mengaplikasikan penggunaan alat mikroskop ini gitu ya. Jangan lupa kalau sudah selesai kita matikan daya lampunya. Kemudian yang ini adalah mikroskop stereo. Prinsipnya bagian-bagiannya sama. Di sini ada lensa okuler dan objektif juga. Cuma kalau stereo ini untuk mengamati spesimen yang ukurannya lebih besar ya, tidak mikroskopis. Misalnya ini Bu Rini mau mengamati tentang kotiledon kacang, dan ini mulai tumbuh berkecambahan ini ya. Di sini lah, ini bisa juga sama. Ini bisa kita gerakkan begini. Kita buka sedikit supaya pas. Kemudian kita atur naik turunnya. Harus pas ya dua matanya. Gitu. Nah, ini sudah lebih terlihat. Kalau didekatkan lagi juga bisa. Gitu ya. Sehingga tadi perkecambahannya ini bisa diamati melalui mikroskop ini. Dan nanti kita gambar hasil pengamatan kita. Kemudian kalau yang ini ya, mikroskop dengan sumber cahaya sinar matahari. Nah, ini ada cermin. Jadi di sini ini harus kita posisikan untuk menerima cahaya yang pas ya, supaya nanti bisa untuk melakukan pengamatan. Nah, begitu kita sudah menangkap cahaya, baru nanti kita bisa meletakkan preparat seperti ini ya. Di sini ini juga ada penjepit. Ini pengatur kasar, pengatur halusnya di sini ya. Ini. Nah, seperti ini terlihat. Gitu ya. Nah, Bu Rini rasa tidak sulit dalam menggunakan alat ini. Kita kembalikan di sini. Baik, terima kasih anak-anak atas atensinya telah melihat video ini. Sampai bertemu. Salam prokes.